Halo, assalamualaikum penonton, jangan murung dan jangan bingung. Yang kemarin-kemarin itu Studio N2 Pro, yang ini N2 saja. Bentuknya juga beda kok. Studio N2 ini half in ear ya kayak gini, tapi masih dilapisi dengan tips karet. Jadi kayak Studio Neo dong, A. Nah itu dia, N2 ini memang penerus Neo. Kayaknya Studio itu sekarang menyingkat nama seri produknya jadi satu huruf saja. Dan Studio N2 ini punya highlight berupa lagi-lagi support multi-point connection, penting banget ini, alias bisa terhubung bareng kedua perangkat sekaligus, misal HP dan laptop. Kemudian casingnya juga sudah mendukung pengisian nirkabel alias wireless charging. Dan mungkin salah satu faktor pembedanya adalah earphone ini ringan dan tidak membuat telinga cepat lelah ya, berkat fittingnya yang half in ear. Meski di sisi lain, mungkin sebagian orang menghindari tipe fitting begini. Saya pun prefer earphone half in ear itu buat kerja di dalam ruangan. Lanjut ke spek teknisnya, masih mirip versi Pro-nya ya, di mana sudah menggunakan Bluetooth 5.3 dengan kodek SBC, punya driver berukuran 10 mm dan waterproof ratingnya juga IPX4. Dan tetap punya 4 mikrofon untuk INC, tapi quick charge-nya ini lebih gokil, di mana 10 menit charging bisa dapat 170 menit playtime, tergantung digunakan di tingkat volume berapa ya. Nah, pilihan warna N2 ini cukup stylish, yang saya pakai ini warna putih dengan aksen gold, aksen yang sama seperti di warna pinknya. Sementara warna hitam dan ungu punya aksen silver sebagai pemanisnya. Finishing materialsnya sama lembutnya dengan versi Pro-nya. Dan tidak adanya fitur ANC membuat konsumsi dayanya lebih hemat, sehingga bisa punya charging case yang jauh lebih compact juga. Ya, saya suka case-nya yang terbilang mungil banget begini. Kita mulai bahas suaranya seperti biasa dari bass-nya dulu. Studio N2 ini punya bass yang lebih ke bumi dan sedikit agak boxy ya. Dengan fitting terbuka begini, mungkin memang sulit buat dapetin bass yang bulat-bulat serta punchy. Justru, sektor yang bisa lebih diharapkan adalah mid alias vokalnya yang sangat bening dan asli juga sangat enjoyable. Treble yang proper dengan sparkling yang dapat, bikin earphone ini asyik diajak menelusuri lagu-lagu dari penyanyi wanita yang memang nonjolin kekuatan vokal dan clarity-nya. Saya sendiri enjoy kerja lama-lama diiringi alunan musik slow yang nggak bikin telinga itu cepat lelah. Meski patut dicatat, isolasi yang minim membuat distraksi suara dari luar sangat terasa ya. Meskipun sebetulnya power output dari earphone ini cukup kuat. Fitting di telinganya jelas nyaman ya, namun jika diperhatikan lagi, karet ear-tips Studio Neo dulu punya semacam wing atau fin kecil agar lebih mantap posisinya di telinga. Nah, Studio N2 ini tidak punya itu, sehingga memang lebih mudah bergeser dari posisi awal. Pun dalam paket penjualan tidak diberikan tips karet cadangan. Kalau kualitas drivernya sih aman ya, bass shaker test hasilnya tetap tanpa rattle maupun burst. Virtualisasi juga aman, surround sound test bisa dilalui dengan representasi arah suara yang juga akurat. Detail-detail kecil bisa didengarkan dengan seksama, terutama jika kita berada di dalam ruangan yang cukup hening. Sementara buat dipakai menonton alias streaming ini aman, saya rasakan antara gerak bibir dan suara yang terdengar di telinga saya itu sudah sinkron. Untuk gaming di PUBG Mobile, delay terasa masih kentara ya, semisal berlari, lalu meloncat dan mendarat, terkadang suaranya memang telat. Namun saat menembak rasanya masih on point dan tersisa 3 suara langkah saat saya menghentikan lari di dalam game. Tidak ada low latency mode ya di Studio N2 ini, dan untuk kontrol sentuhnya seperti ini. Tap 1 kali itu buat play atau pause, tap 2 kali itu buat previous dan next, kemudian tap 3 kali buat volume up and down, serta tap and hold itu buat aktivasi voice assistant. Mic-nya sendiri bagi saya bagus meski masih dalam standar mic TWS ya, di mana efek kompresi suara masih terasa, jadi masih ada sedikit karakter suara robot, tapi detail dan gainnya sangat cukup dan juga clear. Lagi-lagi 2 jempol buat INC-nya yang bekerja dengan baik, meredam noise tanpa menurunkan kualitas perekaman audionya. Oke, ini dia contoh perekaman audio dengan mikrofonnya Studio N2. Saya kali ini memanfaatkan lagi continuity kameranya dari iPhone 14 Pro ya. Sekarang disimak karakter suaranya, natural atau tidak, kayak suara robot misalkan.
cempreng atau enggak, dan kresek-kresek atau enggak ya. Sementara gainnya cukup nggak segini, cukup kenceng, dan detailnya silahkan disimak. Sembari saya nyalakan kipas buat nambahin noise. Gimana, kedengeran nggak? Kita tambah levelnya sampai, nah ini level ketiga, dan saya akan berhenti bicara dulu. Oke, sekarang bandingkan suara saya sekarang dengan sekarang. Nah, sekarang kipasnya sudah mati, dan kalau misalkan ada perubahan karakter suara, di mana sekarang mungkin lebih berisi dibandingkan tadi, atau tadi ada putus-putus, itu biasanya dari INC-nya yang bekerja. Mohon di komen ya, buat earphone harga sejutaan, segini mikrofonnya bagus atau tidak. Seperti biasa, earphone half-in-ear memang tidak untuk semua orang. Namun, pasti ada segmen pasar yang justru mencari yang fittingnya seperti ini. Saya biasanya untuk kegiatan di rumah memang prefer yang half-in-ear, dikarenakan butuh tetap perhatian dengan keadaan sekitar. Entah itu menunggu kurir paket yang datang, istri yang memanggil, atau anak yang menangis terbangun dari tidurnya. Ya maklumlah, saat ini saya sudah menjalani bapak-bapak live soalnya. Kalau harus yang isolate banget, pakai IM, maka alternatifnya sudah sangat jelas, yaitu Studio N2 Pro. Details dari earphone itu mantap, bassnya nonjok pisan, dan punya fitur andalan yang sama, di Studio N2 juga ada, yang memang saya suka banget. Tak lain dan tak bukan, multi-point connection, sekali lagi saya tekankan, bakal jadi fitur yang wajib dimiliki TWS earphone di tahun ini. Utamanya di level harga mid to high. Studio N2 ini bisa didapatkan di angka sejutaan tipis, dan kalau memang half-in-ear yang kamu cari, ini bisa jadi pilihan yang menarik dengan kemampuannya terhubung ke dua perangkat sekaligus dan juga wireless charging yang sangat praktis. Mikrofonnya usable ya untuk komunikasi maupun gaming, sementara karakter suaranya condong ke bright dengan clarity yang menawan sesuai dengan bandrolnya. Satu yang biasanya jadi kelebihan lain Studio adalah looks dan feels-nya yang premium banget. Jadi seperti biasa, kalau produk ini menarik perhatian kamu, linknya ada di bawah ya. Oke, jangan lupa dicek. Gue pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.